Halo sahabat penyuluh, hari ini saya akan melaksanakan penyuluhan sosial di pertemuan PKK RT 03 RW 9 menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan sosial yang sedang hangat terjadi sekarang ini. Mari ikuti kegiatan saya sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk sore hari ini menyampaikan penyuluhan sosial di pertemuan rutin ya PKK RT 03 RW 9. Terima kasih ini kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK RW 9, juga untuk Ibu Ketua PKK RT 03 RW 9, juga kepada Ibu Tuan Rumah Bu Juniati ya, yang telah menyediakan tempat untuk kita bisa bersilaturahmi sore hari ini, meskipun di masa-masa new normal setelah kita menjalani masa pandemi virus COVID-19. Alhamdulillah kita sudah bisa menjalani dan ini masa-masa transisi, artinya kita menuju ke new normal, new habit, artinya peradaban baru, kehidupan baru, dan juga kebiasaan baru. Ibu-ibu yang saya hormati, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mengaturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul sore hari ini. Saya tidak perlu memperkenalkan diri dulu, ya. Tidak perlu memperkenalkan diri lagi karena sudah kenal, ya. Tapi tidak terkenal. Saya di sini mau menyampaikan tentang permasalahan sosial. Yang pertama adalah tentang penyuluhan sosial. Mungkin dulu pernah mendengar ya, apa itu penyuluhan sosial? Masih ingat nggak Bu? Apa itu penyuluhan sosial? Sudah lupa ya? Karena sudah sekian lama tidak ada penyuluhan sosial. Penyuluhan sosial itu menurut Permensos atau Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2014 adalah proses perubahan perilaku ya melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, dan edukasi kepada kelompok masyarakat sasaran agar memiliki pengetahuan, kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Nah, itu artinya dari penyuluhan sosial. Jadi dalam penyuluhan sosial nanti akan saya sampaikan tentang informasi. Tahu nggih Bu, informasi ini apa Bu? Berita, ya, kabar. Informasi, memberikan informasi bahwa Kementerian Sosial itu ada yang namanya program, ya Bu ya, program, dan siapa sajalah yang bisa menerima program itu. Oke, mungkin hari-hari ini yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan dan menjadi pokok pembicaraan di masyarakat. Oke. Jadi ada yang namanya program dari pemerintah melalui Kementerian Sosial. Nah, siapa saja yang bisa mendapat program itu yang disebut dulu namanya PMKS. Tahu batin Bu PMKS Bu? PMKS itu dulu adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial. Namun nama itu diganti sekarang karena kalau nama penyandang itu rasanya kok kurang seret gitu. Sehingga diganti namanya PPKS. PPKS itu penerima pelayanan kesejahteraan sosial. Nah, PPKS itu ada 26 macam Bu. Ya, ada 26 macam yang namanya PPKS, penerima pelayanan itu. Yang pertama adalah anak balita terlantar. Itu yang berusia 0 sampai 4 tahun yang karena situasi sehingga dia diterlantarkan.
Contoh ini yang sedang saya tangani adalah ada di Balidono, tapi saya tidak sebutkan daerah mana, tapi di Balidono. Jadi ceritanya dulu ada seorang ibu menitipkan bayi ya pada seseorang. Pertamanya hanya kenalan di jalan, di bis, dalam perjalanan. Lama-lama sudah kenal, dan suatu malam ibu ini menitipkan bayi sama seseorang ibu juga di wilayah Balidono. Dia bilang cuma titip sebentar, saya mau diklat di Jakarta. Tapi sampai 2 tahun tidak memberi kabar berita di mana dia berada. Dan tidak meninggalkan secuil kertas pun, namanya siapa, alamatnya di mana tidak kita ketahui. Sampai sekarang, sampai anak itu sekarang sudah usia 2 tahun. Ya, dan dipelihara oleh keluarga itu. Nah, sekarang baru mau diadopsi. Lagi proses. Saya ikut mengurus. Kemarin sudah sampai pembuatan kartu keluarga. Dia dimasukkan di keluarga yang merawatnya. Ya, untung anaknya laki-laki dan baik itu, bagus bocah. Iman-iman dibuang ditinggal, diterlantarkan itu namanya anak balita terlantar karena sejak 0 umurnya sampai sekarang 2 tahun. Ya, sering kalau pas ngurus itu ke kelurahan dia diajak. Ya, umurnya 2 tahun sekarang. Nah, padahal untuk kedepannya dia kan perlu identitas diri, perlu akte kelahiran. Sudah saya buatkan kakaknya, cuma di kakak itu tidak ada nama bapak dan ibunya. Karena tidak tahu lah bapak isopo, ibu isopo. Jadi cuma bapak titik, ibu titik. Karena tidak ada namanya. Nah, nanti setelah proses untuk pengadopsi baru nanti di akte kelahiran di belakang ada tulisannya menurut penetapan pengadilan anak ini diasuh oleh bapak dan ibu ini. Nah, ini namanya anak balita terlantar. Dia mendapat prioritas untuk menerima program bantuan melalui Kementerian Sosial. Kemudian juga ada anak terlantar. Ini anak usia 5-17 tahun yang karena sesuatu hal diterlantarkan sehingga tidak bisa memenuhi atau menerima kebutuhan baik secara mental, fisik, dan secara sosial. Kemudian juga ada anak nakal. Anak nakal ini anak yang berusia 5-17 tahun yang berperilaku menyimpang dan bisa berurusan dengan hukum tapi tidak bisa diproses karena masih di bawah umur. Ya, seperti pernah kasus yang saya tangani juga anak Balidono juga. Ya, karena kalau anak Balidono saya yang diundang. Ini masih di bawah umur, dia putus sekolah, kemudian bergabung dengan anak-anak lain yang sama-sama satu nasib, tinggalnya di jadi di jalan terlantar gitu, ya, sehingga tertangkap dan dibawa ke sini. Tertangkapnya di Cilacap. Malam-malam saya diundang ke kantor untuk menangani ini karena suruh nyari bapak kondini. Nah, ya, sehingga selesaikan. Sudah ketemu, tapi kemarin berulang lagi kecekel di Magelang. Jadi memang sudah tidak bisa diatur. Anak ini namanya anak nakal. Ya, kemarin juga sudah karena masa pandemi dia ditangkap di jalanan, maka dia harus di rapid test. Jangan-jangan kena itu seperti itu. Ya, juga ada yang namanya anak jalanan. Ini sama usianya 5-17 tahun. Dia suka berkeliaran di jalan-jalan. Mungkin jenengan ibu pas misalnya ke jalan besok lihat itu namanya anak jalanan. Kemudian juga ada wanita rawan sosial ekonomi. Ini yang usianya 18-59 tahun. Belum menikah atau sudah menikah. Statusnya tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, ini juga dipelihara, ya, mendapat program dari pemerintah melalui Kementerian Sosial. Kemudian korban tindak kekerasan. Ini adalah seseorang yang mengalami tindak kekerasan kayak DLT misalnya. Nah, kemudian juga mungkin dibully, atas dia dibully, diejek-ejek, nah, diolok-olok, tidak diterima di lingkungan.
Itu namanya korban tindak kekerasan. Kemudian lanjut usia terlantar. Kemudian betul nggih? Usia terlantar. Betul nanti nggih. Di lain tempat ada yang diterlantarkan. Dume wis ora iso apa-apa karo anake diterlantarkan. Nah, ya. Jadi oh ini supaya ini yang usianya 60 tahun ke atas. Namanya lanjut usia terlantar atau lansia terlantar. Kemudian penyandang cacat atau disabilitas. Ya, ini juga mendapat program. Kemudian ada tunasusila. Kemudian ada pengemis. Kemudian gelandangan. Ya, dan bekas warga binaan permasyarakatan, artinya ex napi. Ya, ini juga mendapat program bantuan dari pemerintah melalui Kemensos. Dulu pernah ada warga Balidono juga yang mendapat bantuan seperti ini, ya, yaitu warga binaan pernah ada di lembaga permasyarakatan. Itu mendapat bantuan. Waktu itu saya datangi ke sana, malah dia takut dikiranya dicekel meneh. Tapi begitu saya jelaskan bahwa jenengan sekarang sudah keluar, lalu mau berusaha apa? Nah, ternyata dia juga mau usaha warung, karena di dekat rumahnya itu dijadikan tempat pemancingan ikan. Lalu dia jualan, ada mie rebus, ada kopi, dan macam-macam. Nah, itu saya minta jenengan bikin warung di situ, apa saja kebutuhannya itu diajukan mendapat bantuan untuk usaha supaya tidak kembali ke perbuatan yang lama. Itu dibina. Kemudian korban penyalahgunaan narkoba, ini juga dapat. Kemudian keluarga fakir miskin. Nah, fakir miskin itu adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian. Jadi yang memang benar-benar tidak bisa bekerja dan tidak punya pekerjaan, itu yang disebut fakir miskin. Nah, sekarang banyak yang salah mengaku fakir miskin, ya, supaya mendapat bantuan. Nah, itu padahal yang sebenarnya fakir miskin itu seperti ini tadi kriterianya: tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki penghasilan, itu yang disebut fakir miskin. Dan kriterianya untuk keluarga fakir miskin itu ada 14 kriteria, Bu, sesuai dengan BPS. Banyak, ada 14 kriteria. Itu kalau ditelusuri di Balidono nggak ada yang punya 14 itu. Ya, ada yang lantainya masih tanah, rumahnya masih dari gedek bambu, terus tidak pakai listrik alias sentir, kemudian tidak pakai air dari PDAM, ya, tidak juga mempunyai jamban. Nah, coba sekarang dilihat di Balidono kira-kira ada nggak, Bu? Di lingkungan jenengan aja nggak ada, tidak ada ya. Nah, itu kalau ditelusuri, kalau harus disesuaikan dengan itu, maka tidak ada. Semua sudah istilahnya ya prasejahtera, menuju kepada sejahtera. Oke. Itu keluarga fakir miskin itu memang harus mendapat perhatian secara khusus. Kemudian keluarga berumah tidak layak huni atau RTLH, rumah tidak layak huni. Nah, ini sedang pemerintah melalui Kementerian Sosial itu juga ada program namanya bantuan RTLH, rumah tidak layak huni. Ya, kriterianya banyak. Nah, saya yang sedang saya tangani itu program perumahan tidak layak huni melalui pusat. Itu kemarin Balidono mendapat sebetulnya ada 30 rumah. Tapi setelah disurvei ternyata hanya 19 yang masuk. Yang benar-benar rumah itu tidak layak, rusak. Itu harus diperbaiki, harus dibetulkan. Itu bantuannya sebesar 17,5 juta. Yang 15 itu untuk material, yang 2,5 itu untuk ongkos tukang. Tapi rumahnya nanti kalau jadi bagus, rumahnya kuat tentu, karena yang dibutuhkan, yang diutamakan adalah konstruksi bangunannya. Nah, sekarang saya lagi juga mengusulkan ini melalui non pemerintah, karena untuk masuk ke sana terkendala, ada kendalanya sehingga tidak bisa masuk program. Nah, ini saya usulkan karena ada lintas komunitas yang mau bantu untuk warga yang rumahnya tidak layak.
Kemarin saya mengusulkan dan sudah disurvei, sudah di ACC. Nah, mungkin minggu depan baru akan mulai dibongkar, akan diperbaiki. Itu di wilayah Balidono juga. Ya, yang saya usulkan ada satu rumah. Memang benar-benar dia layak, karena rumahnya kayak kandang piting. Hanya satu itu saya nemukan, satu itu. Saya cari kemarin, saya muter-muter, ternyata hanya itu dan usulan dari warga itu. Dan nanti untuk tenaga itu akan dibantu oleh masyarakat secara gotong royong, ya, kearifan lokal. Kearifan lokal itu seperti ini Bu, pertemuan ini kearifan lokal. Jangan sampai kearifan lokal ini hilang. Ya, kemudian gotong royong budaya kita itu jangan sampai hilang, karena itu aset bagi bangsa. Ya. Kemudian juga ada keluarga bermasalah sosial fisiologis, artinya yang menderita penyakit psikologis atau penyakit kejiwaan. Kemudian komunitas adat terpencil, ini di Baidono nggak ada yang orang adat terpencil, artinya dia tinggal sendiri, ada satu tempat adat di sana dan jauh dari kota, jauh dari kebudayaan. Nah, di Baidono nggak ada, tapi di daerah lain yang di pulau-pulau sana masih ada ini. Korban bencana sosial atau pengungsi. Bencana sosial itu apa Bu? Senes bencana alam itu bencana sosial. Bencana sosial itu seperti kebakaran, itu bencana sosial. Ini bisa perorangan, bisa keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial, ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana sosial. Misalnya kerusuhan, ya, karena kerusuhan sehingga rumahnya dibakar, tidak tahu apa-apa rumahnya dibakar. Nah, itu korban bencana sosial. Kemudian pekerja migran terlantar. Dulu Balidono ada Bu yang orang dia kerja di luar negeri, tapi secara ilegal sehingga di sana harus dikembalikan. Itu namanya migran. Saya pernah nangani juga di orang Baidono. Kemudian saya jemput, saya bawa pulang, tapi tidak begitu lama setelah sudah terima bantuan pergi lagi sampai sekarang. Bantuannya dikasih ke ibunya sih pengelola. Dapat bantuan Bu untuk usaha supaya dia tidak keluar negeri lagi, biar usaha di rumah dikasih modal. Itu saya ngajukan dulu, sudah dikasih modal, tapi ternyata pergi lagi sampai sekarang, tidak tahu kemana. Kemudian orang dengan HIV/AIDS, nah ini. Kemudian keluarga rentan. Rentan itu adalah keluarga muda yang baru menikah, belum sampai 5 tahun usia pernikahan, tapi mengalami masalah sosial dan ekonomi. Artinya penghasilan 100% di atas garis kemiskinan. Ini keluarga rentan namanya. Ya. Makanya ada yang diusulkan keluarga rentan. Ini bisa mendapat program bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Sosial. Nah, kayak kemarin, ini sekarang juga ada program lagi, ini tentang untuk jaring pengaman ekonomi, disingkat JPE, dari pemberdayaan perempuan. Ya, kalau kemarin membuat masker, sekarang membuat pengaman wajah, itu yang dari apa? Mika itu. Nah seperti itu. Cuma Baidono hanya kedata 30 orang, jadi 3 kelompok. Sudah saya masukkan kemarin karena biasanya kalau dari dinas itu cepet-cepetan, saya linggulet ya sewengi cepet-cepetan. Datanya adalah kriterianya adalah kepala keluarga perempuan, artinya yang single parent, kemudian yang perempuan rentan tadi, keluarga rentan, kemudian juga yang korban kekerasan. Korban kekerasan itu kemarin ada saya masukkan, ditanya kok korban kekerasan kenapa Pak? Nah ditinggal lungo bojone, nang omah dhewe saiki wis ditinggal Bu, nanti bojone ra ngerti, itu termasuk korban kekerasan karena ditinggal sendiri di rumah, tidak tahu limbahnya di mana. Nah itu saya masukkan. Nah itu jadi dan masih banyak, ada beberapa karena ada 26 jenis yang namanya PPKS. Itu informasi yang sampaikan. Jadi ketika ada program-program bantuan dari pemerintah itu mengacu dari ini,
26 ini. Ya, yang berhak mendapat sebetulnya ini. Gitu. Ya, dan di pemerintah melalui Kementerian Sosial, Dinas Sosial Kabupaten itu juga ada yang namanya DTKS, data ya, itu namanya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Kalau dulu namanya BDT, basis data terpadu, itu adalah keluarga fakir miskin yang masuk di situ. Jadi kalau sekarang ini lagi mau diupdate karena datanya sudah tidak sesuai. Karena yang sudah mampu masih masuk, yang sudah meninggal juga masih ada, yang sudah pindah juga masih ada. Itu perlu diupdate supaya tidak terjadi kesalahan, salah sasaran dalam memberikan bantuan. Itu yang sekarang sedang bergejolak di seluruh Indonesia, itu basis datanya masih belum valid. Jadi harus diupdate. Nah, pemerintah melalui Kementerian Sosial juga memberikan supaya updating data itu 3 bulan sekali. Maka saya memberikan tadi setelah informasi juga memberikan kepada ibu-ibu motivasi supaya kita keluar dari kemiskinan. Ya, keluar dari data tadi. Saya berharap tidak ada yang masuk kriteria tadi 26. Oke, supaya nanti Balidono garisnya meningkat, bukan garis merah lagi tapi menuju ke hijau. Nah, merah, kuning, hijau gitu loh. Jadi jangan merah terus. Jadi mengharap bantuan terus. Tapi meningkat. Karena itu namanya proses tadi. Proses perubahan perilaku. Jangan mau perilakunya pengen jadi orang miskin terus. Nah, saya tadi ketika sedang kunjungan, ada salah satu yang cerita begitu. Jadi dia protes sama RT-nya, kenapa kok saya tidak dapat bantuan gitu. Padahal kalau dilihat dia sudah mampu, wong sudah bisa punya warung dan sekarang juga sudah laris jualannya, tapi gara-gara tetangganya dapat kok saya nggak dapat dari pemerintah. Lalu diomongi sama RT-nya, lah kowe iki wis rezekimu wis lancar, usahamu lancar. Lah kok gara-gara kowe paling itu berjalan berapa bulan? Apa kamu mau milih yang mana? Milih yang usahamu lancar apa milih sing pirang sasi dibagi bantuan? Nek kowe milih kono usahamu dicabut karo berjalan. Wis, kayak ming 3 sasi rampung kowe malah rasanya gawe. Dia sudah berusaha, sudah punya warungnya sudah laris kok. Tapi gara-gara itu mungkin kebawa emosi dan macam-macam. Setelah dikasih pencerahan sama Pak dia baru sadar ujung. Tapi ternyata dia juga dapat. Hari berikutnya pembagian itu dia dapat. Dileki katanya, "Enggak, aku ulah tahu saiki." Nah, itu. Ya, jadi saya memberikan motivasi ke ibu-ibu. Marilah kita masih bisa berusaha. Ya karena masih banyak sebetulnya kalau kita mau mengolah. Kita jangan mencari pekerjaan, tapi kita menciptakan pekerjaan. Menciptakan pekerjaan. Jadi nek jenengan bekerja dhewe iki kepenak. Arep lunga misale aku saiki brai ora usah dadak pamit. Nek jenengan kerja sama orang lain kan pamit. Kalau juragane itu. Tapi nek jenengan bekerja sendiri, berusaha sendiri, duwe gawe arep undangan bareng ndak usah pamit. Tutup ya tutup. Kalau jenengan itu sudah lancar pekerjaannya, goleki wong. Mbok warung ning jero nek memang itu jenengan usahane apik, masakane enak, goleki tenan. Itu yang Galsari sana itu gone mlebu tapi digoleki. Orang banyak ke situ. Nah, gitu. Kemudian juga ada edukasi. Edukasi itu pembelajaran. Nah, mari kita belajar bersama-sama mensikapi situasi yang terjadi sekarang. Ya. Kita belajar karena tidak ada batasan orang itu belajar. Dan belajar itu tidak harus di sekolah, tapi di luar sekolah. Bukan hanya yang secara formal, tapi juga non formal. Belajar dari lingkungan. Oh, saya ini musim ini, aku harus ada lagi. Nah gitu. Jadi melihat keadaan, melihat pasar. Saya ini sing payu apa ya? Masker misalnya, bagi masker. Ya kemarin itu loh. Yang bumi sekarang apa misalnya? Nah itu. Jadi harus jeli melihat bangsa pasar yang ada. Nah caranya jenengan dengan 3M atau apa 3M? ATM namanya, bukan 3M. 3M itu lah mencegah
sarang nyamuk. Dengan ATM, tahu ATM nggih? Senes ATM BNI, BRI bukan. ATM itu yang pertama amati, amati. Kayak kok iso ya dodolan ngono. Nah, diamat-amati kenapa kok bisa? Aku ya iso kudune. Nah, gitu, diamat-amati. Jadi perlu penyelidikan. Kemudian T-nya itu ditiru. Apa pertama ditiru? Ini apa ya masakan apa namanya? Tahu apa ini? Tahu isi ya? Nah, tahu isi. Semua orang mesti bisa gawe. Ya, ditiru. Oh, kok iso ya kok. Misalnya nanti jenengan ngicipi enak, ditiru gawe. Mek tahu goreng aku sok. Nah, ditiru pertama. Ya, diamat-amati kayak bakula apa sih? Tak melu. Ditiru. Tapi yang berikutnya adalah M. M itu modifikasi. Dimodifikasi, oh iki modelnya ngono, sesuk aku gawe sing kotak. Nah, gitu loh. Gawe jantung hati. Nah, itu namanya modifikasi. Itu. Jadi yo bahannya sama tahu, tapi jenengan bisa modifikasi digambari jantung hati. Kayak ini loh. Ini apa? Agar-agar ya. Agar-agar itu tadinya cuma seperti ini kan. Sekarang yang modifikasi digambari iwak jerone. Nah, itu modifikasi. Wadahe yo sing apik meneh. Nah, itu. Jadi bisa untuk itu namanya belajar. Belajar itu dari pengalaman bisa, belajar dari orang luar bisa, belajar dari YouTube juga bisa. Ya, saya itu dulu nggak bisa bikin kembang dari sedotan, plastik sedotan. Ya, kemarin karena saya sebagai relawan di lapangan waktu pandemi itu saya sempat bersinggungan atau bertemu dengan PDP, orang yang dalam tanda kutip dia kena virus itu. Cuma alhamdulillahnya saya tidak salaman dan tidak apa-apa. Cuma waktu saya memberikan bantuan, saya tidak pakai masker, dia tidak pakai masker. Difoto lah konangan. Lalu akhirnya saya suruh isolasi mandiri selama 14 hari. Nah, selama 14 hari di rumah, saya belajar membuat kreasi kembang dari sedotan plastik. Jadi kan bisa di sini? Ada yang bisa? Dibakari mas ya Pak? Nah, itu pakai lem tembak ini. Potong, diserut pakai itu. Saya punya YouTube-nya. Saya kirim ke Kementerian Sosial ini loh. Untuk yang misalnya jenengan tidak bisa keluar kemana-mana masa isolasi, bikinlah seperti ini. Nah, saya bikin itu. Dan sudah ada yang beli, sudah ada yang pesan beberapa. Ya, saya bikin dari yang bunga mawar, kemudian yang anggrek, kemudian bunga trompet, bunga sepatu. Saya punya. Hari itu Besok tak lihat. Hari ini tidak saya bawa, sebetulnya mau saya bawa tapi ini loh yang ini. Besok Ya, itu bisa dipakai untuk waktu program TKK, Mari Edukasi Belajar di pemberdayaan perempuan, itu namanya. Nah, bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan cara seperti ini. Timbangane nganggur, nang omah ngrumpi. Nah, begini. Pas selong, ya, saya waktu itu 14 hari di rumah, saya nggak kemana-mana. 14 hari di rumah, mulai tanggal 18 April sampai tanggal 1 April Mei itu saya baru masuk kerja lagi. Setelah dinyatakan rapid test 2 kali saya negatif, baru saya diperbolehkan silakan Pak, besok Senin sudah mulai kerja lagi. Ya, saya baru di lapangan lagi. Ya, nah itu belajar itu bisa dari mana-mana, bukan harus sekolah dulu. Jangan kan sekolah paling kurang betul. Sekolah orang sing nompo. Nah, sekolahnya di sini di masyarakat ya belajar. Oh, sekarang buka YouTube, caranya apa saja bisa kok. Bikin roti, bikin ini bisa. Buka YouTube itu ya, ada tutorialnya, bikin macam-macam. Dimodifikasi seperti itu. Ya, jadi itu supaya kita nanti miliki kemampuan. Ya, kemampuan itu harus dilatih, belajar. Nanti suatu saat ada program bisa di satu kelompok misalnya bentuk namanya kelompok usaha bersama KUBE, diajukan ke pemerintah, tapi pesertanya juga harus orang-orang yang tadi misalnya masuk dalam data PDT. Nah, itu bisa bentuk 10 orang satu kelompok, bikin apa usaha, nanti diusulkan bantuannya senilai 20 juta untuk membeli alat-alat untuk bikin usaha. Dan itu hibah Bu, jadi tidak harus mengembalikan 20 juta. Pakailah
nanti dipantau tapi perkembangannya bagaimana. Nanti kalau berhasil lomba maju tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional. Saya dulu mendampingi ada 13 kelompok, 4 kelurahan, Balidono, Tambak, terus Kesenang, Panginrejo. Yang berhasil itu Tambak Rejo. Satu kelompok 10 orang, ibu-ibu semua. Dia pertama kali usahanya adalah bikin brownies dan telur asin. Kemudian dikembangkan, 20 juta bisa sudah kembali dari hasil usaha itu. Modalnya balik 20 juta, Bu. Setiap orang sudah bisa dapat setiap bulan 400 sampai 500 ribu satu orang. Yang tadinya jualan cuma bikin itu tok, sekarang sudah bisa buka catering. Siapa yang mau dia siap catering. Ada juga yang dulu tidak bisa bikin roti, makanan apa-apa, hanya jual sayuran. Dulu cuma pakai sepeda, sekarang sudah punya tosa. Dari mana ya? Dari itu hasilnya silih nyilih seperti ada simpan pinjam. Nah, dia sudah misalnya lomba tingkat provinsi kemarin juara 1, dapat 10 juta. Saya mengantarkan karena saya pendampingnya di Wonogiri, dapat 10 juta. Yang menerima ketuanya diserahkan oleh Pak Ganjar, gubernur. Saya nggak tahu maju tingkat nasional menang atau kalah karena saya nggak ikut lagi. Gitu. Nah itu seperti itu. Jadi kita berusaha sendiri, ya, berusaha untuk meningkatkan supaya kita tidak masuk tadi, ya, di 26 kriteria fakir miskin. Ya, jadi itu kita belajar supaya tadi punya pengetahuan, lalu punya kemauan dan kemampuan untuk keluar dari garis kemiskinan, gitu, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nanti ibu-ibu ini saya mohon untuk bisa dipraktekkan, ya, dipraktekkan, ya, dari awal, dari kecil. Nanti kalau ada yang masih belum jelas, nanti bisa suatu saat bisa tanyakan ke saya, ya. Kalau perlu nomor HP saya dicatat, saya kasih nomor HP saya. Yang sudah punya ya nanti, kalau yang belum punya nomor HP saya 081 328 164 407. Itu nomor HP saya. Nanti suatu saat jenengan misalnya mau tanya sesuatu, silakan. Masalah bantuan, masalah program 081 328 164 407. Saya sudah mengajukan proposal untuk kelompok UB RW1 dan RW2. Itu sudah disetujui, tinggal tunggu pencairan. Usahanya adalah warung sembako. 10 orang sudah masuk, tinggal nunggu pencairan. Nggak tahu kapan. Kelompok usaha bersama. Bukan. Jadi ubah ada yang reguler, ada yang PKH. Saya yang reguler, jadi yang di luar PKH. Ya. Itu dari saya, kiranya yang sedikit ini bisa memberi pencerahan kepada ibu-ibu supaya kita bisa meningkatkan, ya, kesejahteraan kita masing-masing. Kita tidak lagi bergantung kepada pemerintah, tapi kita bergantung pada diri sendiri. Kalau bisa dalam kelompok usaha bisa maju bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan masing-masing. Jadi sudah tidak ada nanti aku oleh bantuan ya, enggak. Mari kita kelola bersama-sama. Di RW1 tempat saya itu ada namanya lumbung mandiri. Lumbung mandiri itu untuk masyarakat RW1. Seperti kemarin misalnya, sing ora oleh bantuan dapatnya dari lumbung mandiri. Catat tidak, kira oleh lumbung mandiri. Kita sudah 3 kali memberikan kepada masyarakat mereka yang tidak sama sekali mendapat bantuan dari pemerintah. Karena kita ada donasi, punya donatur. Beri, kalau dia sama sembako, kita kasih sembako juga. Iya, sama, kita kasih mereka yang belum dapat. Jadi tidak ada gejolak. Karena kita sudah punya namanya lumbung mandiri RW1. 1 RW. Ya, yang lain kalau dari pemerintah ini yang nggak dapat, supaya itu diambilkan dari lumbung mandiri. Tapi memang apa? Layak dapat. Iya dapat, dan karena memang tidak dapat sama sekali bantuan, jadi kita kasih lewat lumbung mandiri diberikan. Itu sudah 3 kali berjalan.
Karena yang lain kan juga sudah 3 kali mereka dapat, yang dari pemerintah kita juga sama 3 kali masih juga ya, nah, itu bukan dari situ, ini dari donatur lain kita kumpulkan, RW dikasih kesempatan untuk mengelola, kita bagikan kepada mereka yang belum menerima sama sekali. Nah, bisa dilihat di YouTube itu Lumbung Mandiri RW 1. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya mengakhiri, dan nanti sebelum saya mengakhiri ini saya akan memberikan ini sedikit kenang-kenangan untuk ya nanti dibagikan yang tidak ada hanya sekedar ini ada masker, jumlahnya cuma tidak banyak, hanya 20. Nanti saya serahkan secara simbolis kepada Ibu Ketua MI, mungkin nanti diserahkan kepada yang yang belum punya masker. Ya monggo nanti ini saya serahkan ke Bu Ketua MI, Ketua PKK MI 9 untuk diterima. Ya sekedar dari saya kenang-kenangan untuk di sini. Ya tidak seberapa sih, tapi biarlah ini bisa menjadi nanti berguna, bermanfaat. Amin. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibutuh pada kok? Ini banget sih. Ini juga ini. Iya Bu, Ya. terima ini sekedar kenang-kenangan untuk warga ini dan khususnya di kita supaya ini bisa bermanfaat. Makasih ya Pak Adi, mudah-mudahan bermanfaat. Artinya kalau tidak ada semua.